Gimana? Pertanyaan saya, prospek yang diharapkan, Nah, prospek ke depan yang diharapin. untuk sementara yang Ini kan tema yang tadi dibilang kan dua sisi, dua muka ya. Berarti kan nggak ada belakang ini. ya Iya, nggak ada belakang kan? bisa nanti salah satu Iya, salah satu tetap di belakang. Jadi bisa, tapi tetap dia bisa di perputarannya ada. Perputaran dari posisinya ada. manapun tetap. Berarti kan hidup kan ada posisinya bisa dilihat di dua sisi. Dua Iya. sisi, Nah, betul. berarti prospek kedepannya setelah prospek ini selesai, Iya, apa yang posisi diharapkannya? Yang diharapkan nanti ini kan jadi pengawatan lanjutan ya. Nanti ada lagi pengawatan lanjutan. Nah, Tahapannya. di sisi ini, sisi yang masih kurang besar ini, sambil nanti kita pandu terus. Jadi ini akan pecah cabang kita di sini sampai keluar ke anak ranting. Nanti dilihat lagi mana yang perlu kita kurangi atau mana yang perlu kita tambah lagi sampai benar-benar terlihat mendekati sempurna. Nah, nanti untuk tampak mukanya kan kita bikin dua sisi. Ketika kita mau ingin expose atau kita bawa tampil ke kontes, nanti akan dikaji lebih lanjut lagi sama teman-teman, lebih banyak solusi, lebih banyak masukan. Yang paling enak untuk muka yang di sebelah mana, antara di sisi ini atau di Ya, sisi di sisi ini. Nah, itu nanti Tapi tetap ya berharap estetikanya yang buat muka muncul itu yang dominan ya. Ya. Satu sisi ya. Tetap satu sisi. Iya. Nanti yang paling dominan tetap ada di satu sisi. Cuma pada dasarnya karena selera seni setiap orang nanti akan Beda-beda. Nah, kita menghadirkan di dua sisi. Nanti mana yang paling enak. Nah, itu. Tapi tetap berharap finishnya memang ada depan belakang. Ya. Penutupnya di finishnya di depan belakang berarti. Ya, makanya ini untuk cabang yang ini ya. Tadi kan posisinya agak ke maaf. Cabang yang ini ya. Posisinya kan tadi agak ke sini ya. Untuk nutup back di sini. Jadi full untuk back. Sekarang kita geser sedikit, lebih masuk sedikit ke sini. Dalam, ya. Jadi nanti ketika ini tampak muka, dia bukan terlihat jadi back, tapi terlihat untuk mengisi ruang depan, kosong, ya. tapi tidak menutupi garis utama gerak dasar pohonnya. Di sini kita nanti bisa dipandu dengan backnya yang ini, ini sama ini, itu untuk backnya. Itu kalau dari sisi muka sebelah sana. Kalau dari sisi muka sebelah sini, ya, ini bisa terlihat tetap jadi back, dan ini juga iya ngisi. Di atasnya juga dia ada ini. Tidak nutup gerak dasar dari pohonnya. Nah, ini barusan kita tambahin ya, kita sambung karena di sisi ini kosong. Kita butuh untuk buka cabang yang ke sisi depan sebelah sini. Dari cabang yang ini ya, keluar anak cabang satu di sini. Nanti dari anak cabang satu di sini mungkin bisa dibuka lagi biar dia semakin rapat. Biar dia semakin rapat, ketika dia keluar anak ranting sampai ke ujung nanti terlihat ngepen, terlihat lebih natural. Harapannya seperti itu. Jadi tetap harus kita kawal terus. Nanti sambil kita seleksi lagi yang enak. Ini kan prospek untuk hari ini finish. Ada nggak yang benar-benar sudah di finish mati gitu? Maksudnya di finish sudah di stop untuk perkembangannya? Kalau di sisi mana? Kalau yang di stop untuk perkembangannya, yang jelas kalau kita melihat dari ukuran pohon utamanya, kayak sisi yang di sebelah ini sama ini itu sudah cukup besar, karena perbandingan dengan batang utamanya dia hampir mendekati ya, mungkin sekitar sepertiganya. Itu sudah mendekati, jadi dia sudah harus di stop. Kita beralih untuk sisi yang seperti ini yang sudah cukup dinilai cukup besar sama ini ya. Itu kita sudah ke arah geraknya bikin pecah ranting, ranting ya. Kita langsung untuk perantingan yang di sisi ini sambil nunggu. Kayak yang ini mungkin kurang besar sedikit ya, cabang supaya ini. Nah, ini masih perlu kita los lagi, jadi nggak kita potong, sekalian nunggu ini kanopinya nanti. Ini terus untuk sisi ini yang akan kita pakai kan sisi bawah ini. Cuma ini memang sengaja nggak dipotong biar dia untuk narik. Sebelum ini narik, nanti yang dipakai untuk los narik yang ini dulu. Jadi biar harapan kita dia besarnya nanti
bisa nyusun atau ngepen ya. Jadi kalau yang ditarik dari sisi ini dulu, harapannya kan yang besar di sisi belakangnya sebelah sini ya. Jadi ini nanti besar, ketika ini nanti besar cukup, yang ini los dipotong, kita buka cabang atau pecah cabang, kita ganti untuk los yang ini. Jadi biar meneruskan, jadi flow geraknya ngepen dari besar ke kecil sampai ke Tersusun, habis di ya. ujung itu Tersusun, ketemu ya. di situ nanti ya. Nah, kalau untuk besarnya diameter, ya, semua cabang minimal harus rata-rata ya? Apa memang ada besar diameternya berbeda-beda? Untuk cabang Untuk cabangnya berbeda-beda nanti. tetap Tetap berbeda-beda. harus berbeda-beda sampai ke ujung. Dia pada dasarnya prinsipnya dari Batang utama. tumbuhnya awal sampai ke ujung itu otomatis semakin kecil. Iya pasti itu Nah, pasti. itu jadi setiap dari cabang ke anak Ke cabang anak cabang ke atau sampai ke ranting ranting. ini dia juga harus ada perbandingan Iya, lebih pasti kecil ada lagi. perbandingan, Nah, ya. itu. Maksud saya antara cabang yang satu dengan cabang yang lainnya Oh, jelas berbeda. beda tetap. Untuk Kalau diameter nggak rata-rata. Misalnya diameter rata-rata 5 atau sekian senti gitu. Antara jarak 3 dan 5 senti harus masuk dalam rata-rata atau enggak? Oh, enggak. Kalau untuk ukuran itu biasanya kan makanya kita pakai istilahnya pakai pedomannya sekitar 1/3 dari batang utama ya. Jadi batang utama Pakemnya sepertiga. ya dari batang utama. Jadi batang utama, ukuran batang utama yang kita ambil Iya, maksudku ke arah situ. sepertiganya itu dari tempat dia tumbuh. Dia tumbuh. Jadi, kalau di sini berarti sepertiga, kira-kira sepertiga dari ini. Nanti semakin atas karena dia semakin mengecil, mengerucut, otomatis cabang yang di atasnya juga akan semakin kecil sampai ke kanopi atau ke top itu habis. Toproknya ya. Jadi kalau dari cabang pertama sepertiga dari tiga batang dari batang ya. Benar. Makanya ini harus kita lepas bisa lagi. Jatuh ke anak cabang juga sepertiga juga seperti itu Ya, pakemnya. Itu terus jadi nanti terlihat lah. Iya, tersusun memang. Jadi perbandingannya sepertiga dari yang utama. Titik tumbuhnya. Titik tumbuh dari batang ke cabang sepertiga. Ya. Dari cabang ke anak cabang sepertiga. Betul. Jadi ya enggak kaku sepertiga lah misalnya, itu rata-rata lah ya. Kira-kira namanya membran kan, nama tumbuhan kan enggak harus sama. Betul. Itu dikira-kira aja. Iya. Karena alam kan bukan pabrik. Benar. Yang jelas enggak sampai apa istilahnya Cakin, bendol. Iya. Perbedaannya terlalu jauh banget antara tumbuh kembangnya dari batang awal ke ini terlalu ini. Terkadang ada, terutama kalau fikus itu paling sering terlihat. Jadi kalau kita mau bikin ranting di sini, kita main kawat terlalu kencang di depan, tapi di sini tidak ada kawat, lari dia. Nanti bekas kawat ini yang buat bengkak yang lubang bekas kawat ini nanti akan dia membengkak dengan sendirinya. Akhirnya yang tidak ada kawat di sini akan mengecil, kalah dengan kecepatan tumbuh kambiumnya untuk pemulihan bekas kawatnya ini nanti. Nah, itu kalau bisa kita hindari. Kalaupun itu terjadi nanti ada solusi berikutnya lah untuk berusaha ngejarnya di depannya. Ngejar yang di depannya ya. Ya intinya kan berarti dia dari mulai besar ke kecil kan? Iya, betul. Oke, cukup. Cukup. Itulah sahabat, kita saling mengisi dan saling melengkapi. Memang dibutuhkan untuk suatu argumentasi. Karena seni bonsai ini kan juga menyangkut dari unsur sebab dan akibat, ya kan? Jadi keseimbangannya juga sampai seberapa yang sudah tadi diulas perbincangan dari Mas Damar dan juga Om Jack yang dari Jakarta. Kiranya saya sampai di sini saja dan finishing untuk hari ini, karena ini juga akan berproses nanti sampai yang diinginkan. Begitu saja, tetap kreativitas dimanapun sahabat berada dan tetap jaga kesehatan. Salam S3 dari saya, sahabat sehobi selamanya.